bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI ini dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Hakim menyebut kematian Dini disebabkan oleh penyakit akibat mengonsumsi minuman beralkohol, bukan karena luka penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tanur. Hakim bahkan menilai Ronald masih berupaya melakukan pertolongan kepada korban saat masa kritis, yang dibuktikan dengan terdakwa sempat memberikan bantuan napas dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun putusan bebas majelis hakim itu menjadi sorotan. Hakim dianggap tidak mempertimbangkan sejumlah bukti yang ada. Putusan ini pun dianggap oleh sejumlah pihak tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban. Sementara itu, meski belum ada pelaporan, Komisi Yudisial akan mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada hakim yang menangani kasus pembunuhan dan membebaskan terdakwa Gregorius Tanur. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar, dalam sebuah persidangan pidana, hakim seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan barang bukti dan kesaksian yang terungkap sebagai fakta persidangan. Bukti-bukti itu bisa berupa saksi mata, surat seperti hasil visum, saksi ahli, keterangan terdakwa, serta bukti petunjuk. Bahwa memang benar tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya penganiayaan, itu satu fakta gitu ya. Tetapi ada fakta lain ya, umpamanya ada saksi yang melihat dia cekcok di dalam lift, dia menganiaya di dalam lift. Kemudian ada visum et repertum yang menyatakan bahwa matinya itu akibat benda tumpul ya, bukan akibat alkohol dan sebagainya. Nah, itu alat-alat bukti itu sebenarnya sudah cukup menggambarkan gitu. Abdul Fikar menambahkan sangat janggal jika hakim mengesampingkan bukti dan hanya mengambil keputusan berdasarkan tidak ada saksi mata. Di tempat lain, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintua Damanik pada Jumat 26 Juli mendatangi Pengadilan Tinggi di Jalan Sumatera, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ketua Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur diperiksa oleh Komisi Yudisial di Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun saat ditemui usai keluar dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Damanik membantah ia diperiksa oleh Komisi Yudisial. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Ya? Oke, ya jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh, ya. siap. Humas ya, di Humas. Sementara Humas Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan tak ada pemeriksaan Komisi Yudisial terhadap Erintua Damanik selaku hakim yang memvonis bebas terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan. Tidak ada dalam kaitannya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi kan pemeriksaan tanyanya ya, pemeriksaan tidak ada. Pada Rabu 24 Juli 2024 lalu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Erintua Damanik menjatuhkan keputusan kontroversial dengan memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Ronald didakwa dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Tim Liputan CNN Indonesia.